Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar hari ini kalian masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tema 5B, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Dipersiapkan ya buku paket, catatan, dan alat tulisnya. Barakallahu fiik. Selamat menyaksikan. Tetap semangat ya anak soleh dan soleha. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan belajar tentang faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernapasan manusia. Jadi dari udara masuk sampai keluar lagi kita sudah pernah belajar. Kemudian sistem pernapasan manusia dibedakan menjadi dua, pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Untuk kali ini gangguan pada sistem pernafasan. Faktornya apa aja sih? Yang pertama, lingkungan. Jadi kalau lingkungan kalian tercemar, berarti udaranya akan kotor, tidak bersih, nggak seger. Beda kalau kalian di pegunungan atau banyak pepohonan, ya udaranya segar. Nah, itu banyak oksigen. Karena apa? Tumbuhan mengeluarkan oksigen, dia menyerap karbon dioksida. Yang kedua, penyakit. Banyak penyakit dapat menyebabkan gangguan pernapasan ya. Contohnya asma, influenza, kanker paru-paru, pneumonia. Yang ketiga, kebiasaan atau gaya hidup. Nah, ini kebiasaan atau gaya hidup. Contohnya, kalau sebelum makan kalian mencuci tangan. Nah, itu merupakan kebiasaan hidup, itu sangat mempengaruhi gangguan pernapasan. Kalian kurang tidur, stres, kurang makanan bergizi, mempengaruhi gangguan sistem pernapasan. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kewajiban segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan lingkungan tempat tinggal. Itu merupakan kewajiban. 2. Mentaati segala peraturan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, tolong menolong kepada setiap warga. Hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, hak untuk menyampaikan pendapat di lingkungan masyarakat. Nah, itu hak kalian untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua, hak untuk bergaul dalam masyarakat. Itu merupakan hak. Jadi kalian boleh bergaul dengan siapa saja. Itu merupakan hak kalian. Yang ketiga, hak untuk dihormati dan dihargai dalam lingkungan masyarakat ya. Itu adalah hak kalian ya, dihormati, dihargai ya, dalam lingkungan masyarakat ya. Misalnya kalian dihormati apa ya, tidak dibully, tidak membeda-bedakan dalam bergaul. Pengolahan usaha ya. Pengolahan usaha biasanya terdapat ada dua, ada yang dikelola sendiri, ada yang berkelompok ya. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri biasanya memiliki modal yang terbatas ya, sangat terbatas. Contohnya peternakan ayam dan transportasi. Misalnya kalian punya warung, itu merupakan usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Umumnya dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengolahan, dan bagi hasil. Contohnya apa? BUMN, BUMS, PT, dan lain-lain. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Contohnya apa saja?
Satu, BUMN, badan usaha milik negara, ya. Ini badan usaha yang dimiliki oleh negara. Contohnya apa? PT KAI, PT PLN, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI. Yang kedua, BUMS, badan usaha milik swasta. Nah, ini dibagi beberapa. Yang pertama, firma, yaitu persekutuan untuk menjalankan usaha antar dua orang atau lebih dengan nama bersama. Yang kedua, CV atau persekutuan komandinter, yaitu persekutuan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang. Jadi kalau CV bisa satu atau beberapa orang, ya. Beda firma dengan CV. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT, yaitu organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. Ini disebut PT, ya. Misalnya kalian mau mendirikan, silakan ini entah firma, CV ataupun PT. Yang ketiga, BUMD atau badan usaha milik daerah, yaitu perusahaan daerah yang merupakan badan usaha milik pemerintah daerah. Misalnya di Bekasi, ya, itu badan usaha milik Pemda Bekasi. Contohnya apa, ya? PD, PDAM. Kemudian apa lagi? Kalau kalian ke desa mungkin ada namanya BUMDes, ya, badan usaha milik desa, ya, sama seperti mini market. Nah, itu usaha daerah. Yang keempat, koperasi, yaitu usaha bersama dalam bidang ekonomi, ya. Kalau koperasi kerjasamanya berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Atau misal asas koperasi itu adalah kekeluargaan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai, ya. Tetap semangat ya anak soleh dan solehah. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.